Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bini Nurrohmah NIM 18170057, mata kuliah magang 2 yang dibimbing oleh Ibu Siti Ma'rifatul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang laporan kuliah kerja lapangan atau magang 2 di SD Negeri 2 Pokerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Yang pertama adalah poin A, yaitu tentang pelaksanaan manajemen kepemimpinan di lingkungan SD Negeri 2 Pokerep. Nah, pelaksanaan tugas kepemimpinan kepala sekolah terungkap dalam tugas penilaian, pemberdayaan, pelibatan, pemberian motivasi dan partisipasi staf tata usaha, guru-guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 2 Pokerep. Sebagai seorang pemimpin, manajer, pendidik, motivator, administrator, supervisor, dan inovator, kepala sekolah berhasil menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 2 Pokerep. Menurut Wahyudi, dalam rangka melakukan peran dan fungsi sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki suatu strategi yang tepat, salah satunya mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Keterlibatan staf tata usaha, guru, siswa, dan orang tua serta masyarakat senantiasa diusahakan oleh kepala sekolah. Masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda. Keterlibatan yang diusahakan oleh kepala sekolah yang pertama adalah staf tata usaha. Dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Staf tata usaha menjadi penunjang yang sangat penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Kegiatan administratif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ditangani oleh staf tata usaha. Yang kedua adalah guru-guru. Nah, tampak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai guru, bahkan keterlibatan guru-guru tidak hanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari dalam kelas saja. Dalam berbagai kesempatan baik ekstrakurikuler maupun dalam pendampingan di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, tampak peran aktif guru. Yang ketiga adalah siswa. Dalam berbagai kegiatan di sekolah terlaksana dalam wadah kegiatan belajar mengajar dalam kelas dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dalam wadah kegiatan itu, siswa secara aktif ambil bagian dalam upaya memajukan sekolah. Yang keempat adalah orang tua dan masyarakat. Dalam wadah komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya. Wadah komite sekolah menjadi ajang yang baik bagi kepala sekolah untuk menyampaikan apa yang dapat dilakukan orang tua dan masyarakat sebagai wujud keterlibatan dalam membangun sekolah. Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan supervisi oleh Kepala SD Negeri 2 Pokerep kurang baik terlaksana sebagaimana mestinya. Selama ini, kegiatan supervisi pendidikan menjadi jarang yang pelaksanaannya kurang mendapat perhatian. Nah, kegiatan supervisi seharusnya menjadi media yang paling baik untuk meningkatkan mutu kepemimpinan kepala sekolah dan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perlu usaha lebih besar untuk menjadikan supervisi pendidikan sebagai kegiatan yang paling baik untuk meningkatkan mutu kepemimpinan kepala sekolah dan mutu belajar mengajar di sekolah. Berdasarkan pengamatan, kepemimpinan transformasional merupakan jenis kepemimpinan yang paling sesuai bagi kepala sekolah SD Negeri 2 Pokerep. Dengan kepemimpinan transformasional ini, para pengikut dalam hal ini, para guru, staf tata usaha,
siswa, orang tua, dan masyarakat memiliki kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin, serta termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan terhadap mereka. Bapak Kepala SD Negeri 2 Pokerep mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan yang pertama, membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil suatu pekerjaan. Yang kedua, mendorong mereka untuk lebih mementingkan tim daripada kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, mengaktifkan kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi. Poin 2 atau B, pelaksanaan manajemen perkantoran di dalam lembaga SD Negeri 2 Pokerep. Nah, pelaksanaan manajemen perkantoran di kantor SD Negeri 2 Pokerep adalah kegiatan pengurusan administrasi perkantoran, yaitu mulai dari pengadministrasian seluruh kegiatan sampai pada kegiatan pengarsipan data, sehingga mudah diakses oleh yang membutuhkan, dan pemusnahan arsip yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan manajemen perkantoran dimulai dengan langkah pertama, yaitu perencanaan. Nah, setiap 1 tahun sekali kantor SD Negeri 2 Pokerep melakukan perencanaan kearsipan. Perencanaan kearsipan melibatkan seluruh jajaran dalam kantor SD Negeri 2 Pokerep, karena kegiatan perencanaan ini nantinya akan menjadi acuan bagi para karyawan untuk melaksanakan kegiatannya. Langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian bertujuan untuk menentukan orang-orang dan tugas-tugas yang akan dilakukannya. Pemilihan orang-orang yang akan mengurusi bagian keadministrasian merupakan tanggung jawab pimpinan SD Negeri 2 Pokerep yang disesuaikan dengan keterampilan masing-masing ke karyawannya. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan manajemen perkantoran di kantor SD Negeri 2 Pokerep adalah kegiatan pengurusan administrasi perkantoran, yaitu mulai dari pengadministrasian seluruh kegiatan sampai pada kegiatan pengarsipan data, sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan, dan pemusnahan arsip. Yang keempat, yaitu pengawasan. Setiap kegiatan administrasi perkantoran wajib adanya dilakukan pengawasan baik oleh pihak personal atau karyawan maupun oleh pimpinan. Pengawasan manajemen perkantoran di SD Negeri 2 Pokerep dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pokerep dan pengawas sekolah. Berdasarkan tujuan penelitian dan temuan penelitian, maka diperoleh hasil dari pelaksanaan manajemen perkantoran dalam menunjang efisiensi kerja staf tata usaha di SD Negeri 2 Pokerep sebagai berikut. Yang pertama yaitu penataan ruang kantor yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Pokerep tidak menunjang efisiensi kerja. Penataan ruang kantor belum memenuhi tujuan penataan kantor seperti penyekatan antara ruang kepala sekolah dengan guru atau staf tata usaha. Yang kedua, memudahkan gerak pegawai dari penyimpanan arsip. Yang ketiga, kelancaran proses pekerjaan bersangkutan. Poin ketiga atau poin C adalah budaya sekolah di lingkungan SD Negeri 2 Pokerep. Budaya sekolah dapat membentuk seseorang patuh terhadap peraturan dan menciptakan kebiasaan baru yang positif melalui upaya disiplin yang ditegakkan sekolah. Ini berarti bahwa budaya merupakan atribut atau peraturan-peraturan yang dirancang sesuai dengan keinginan bersama untuk dipatuhi. Sama halnya pada SD Negeri 2 Pokerep, budaya di sekolahan ini seperti membiasakan disiplin dalam hal tepat waktu, berpakaian seragam yang rapi, penyelesaian tugas yang bertujuan untuk mewujudkan kedisiplinan warga sekolah, sehingga akan memunculkan rasa tanggung jawab.
semangat, dan berinisiatif pada tugasnya masing-masing, sehingga dapat menunjang ketahanan sekolah untuk tercapainya target yang hendak dicapai setiap tahunnya. Poin yang keempat atau poin D yaitu pelaksanaan manajemen operasional sekolah di SD Negeri 2 Bekerep. Nah, manajemen operasional merupakan aktivitas pengelolaan sumber daya yang ditujukan kepada produksi dan pengiriman produk dan jasa. Nah, jika diterapkan dalam bidang pendidikan, manajemen operasional berperan penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Manajemen operasional sekolah memiliki tahap, yaitu yang pertama perencanaan program yang meliputi perumusan visi, misi, tujuan, rencana kerja, dan pembuatan pedoman. Yang kedua yaitu pelaksanaan rencana kerja yang meliputi kegiatan administrasi umum, kesiswaan, kurikulum pembelajaran, pendidikan, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, serta peran serta masyarakat dan kemitraan sebelum dilaksanakan dan diasumsikan berpengaruh terhadap kompetensi. Manajemen operasional dalam proses pembelajaran sekolah di SD Negeri 2 Bekerep Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tepatnya dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta usaha-usaha dalam semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha besar seperti perumusan aturan, penganggaran usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, sampai usaha-usaha kecil dan sederhana, sehingga terjadi proses penataan sumber daya pendidikan atau pengelolaan tenaga kependidikan, kurikulum dan pembelajaran, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan secara profesional dan proporsional. Dalam manajemen operasional sekolah dibahas dalam 5 pokok bahasan, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam UU PSN nomor 20 tahun 2003 khusus bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan ayat 6 yaitu pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing belajar, media suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun, SD Negeri 2 Bekerep tugas itu belum terorganisir dengan baik. Hal ini terlihat dari administrasi yang masih dipegang oleh salah seorang guru dan kepala sekolah, sehingga bisa dikatakan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara fungsi belum memenuhi nilai profesional dan proporsional atau kurang baik. Pasal 39 ayat 1 selanjutnya menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan kependidikan. Kemudian, ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kurikulum. Peningkatan kegiatan belajar mengajar terkait dengan kurikulum dan diaplikasikan dalam model pembelajaran. Hal ini dapat terwujud secara proporsional apabila mengikuti aturan yang ada dan teraplikasi dengan baik.
SD Negeri 2 Pokerep telah melakukan dan mengaplikasikan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, yaitu kegiatan yang mengembangkan sistem kerja otak anak berdasarkan usia, perkembangan, kebutuhan anak melalui kuis sebagai model pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan adalah serangkaian aktivitas untuk menanamkan kecakapan hidup atau life skill, kecakapan untuk bertindak atau to do, kecakapan untuk hidup atau to be, kecakapan untuk belajar atau to learn, dan kecakapan hidup bersama atau live together. Selain itu, SD Negeri 2 Pokerep mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan memberikan peluang guru-guru untuk mengikuti penataran yang diselenggarakan oleh internal sekolah dan ataupun instansi yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini kurikulum serta pengembangan yang digunakan di SD Negeri 2 Pokerep sangat baik karena sesuai dengan ekspektasi dan harapan ideal pendidikan anak. Yang ketiga adalah pembelajaran. Proses pembelajaran yang diterapkan di SD Negeri 2 Pokerep adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mengembangkan potensi siswa, perlu diterapkan sebuah model pembelajaran yang inovatif, konstruktif, sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini pembelajaran yang digunakan di SD Negeri 2 Pokerep adalah sangat baik. Yang keempat adalah keuangan. Dalam hal keuangan dan administrasi sekolah, SD Negeri 2 Pokerep secara aplikasi semua terlaksana dan sesuai dengan standar kepuasan yang diperlihatkan guru melalui gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pihak sekolah sebagai kompensasi dan usaha mendidik oleh guru kepada siswanya. Namun secara operasional belum terorganisir sesuai posisinya. Hal ini terlihat dari administrasi yang masih dipegang oleh salah seorang guru dan kepala sekolah, sehingga bisa dikatakan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara fungsi belum memenuhi nilai profesional dan proporsional atau belum cukup baik karena masih ada yang memiliki tugas ganda. Yang kelima adalah sarana prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana adalah hal yang mendukung proses dan kelancaran pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, di SD Negeri 2 Pokerep menyediakan sarana dan prasarana bisa dikatakan baik karena pihak sekolah berusaha menyediakan alat peraga pembelajaran dan fasilitas, yaitu cukup baik, namun memiliki catatan yang kurang baik dalam hal pengorganisasian, dikarenakan ada posisi yang tidak profesional dan proporsional dalam ranah tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu administrasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang laporan pelaksanaan kuliah kerja lapangan atau magang 2 di SD Negeri 2 Pokerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.